Muncul beberapa tampilan sensus pertanian 2023 di aplikasi Sobat BPS. Sebaiknya pilih yang mana? Dan cara mengisi formulir pendaftaran sebagai petugas sensus pertanian 2023. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Informasi pada kali ini masih akan saya bahas informasi seputar BPS atau Badan Pusat Statistik, kaitannya tentang akan diadakannya pelaksanaan sensus pertanian 2023 di bulan Juni dan Juli mendatang, dan lebih spesifiknya yaitu sebaiknya milih yang mana jika muncul beberapa tampilan untuk sensus pertanian 2023 di aplikasi Sobat BPS, dan juga akan saya bahas tentang cara untuk mengisi formulir pendaftaran sebagai petugas sensus pertanian 2023. Pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Terima kasih disampaikan pada teman-teman yang telah mengklik video ini. Mohon dukungannya bagi yang belum subscribe untuk subscribe di channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya. Semoga kebaikan teman-teman akan kembali pada kalian berlipat ganda. Terima kasih disampaikan. Ya, ini adalah tampilan untuk beranda di aplikasi Sobat BPS. Untuk mengetahui daftar survei apa saja yang sedang diadakan oleh BPS, maka teman-teman typekan saja tulisan yang di tengah, yaitu tulisan daftar survei seperti ini. Sehingga tampilan akan berubah untuk menampilkan daftar-daftar survei yang sedang dilakukan atau diadakan oleh BPS. Mari kita simak bersama, sudah adakah untuk survei atau sensus pertanian yang ada dalam daftar survei BPS. Kita scroll ke bawah, barangkali sudah ada, kita lihat bersama. Ya, sampai ternyata ada banyak sekali survei-survei yang sedang diadakan oleh BPS. Dan ya, akhirnya ini sudah ada tampilan untuk sensus pertanian 2023, dan di sini ada 3 tampilan untuk sensus pertanian 2023, di mana pelaksanaannya ya sama, yaitu antara tanggal 1 Juni 2023 sampai 31 Juli 2023. Ada sensus pertanian 2023 UPB, kemudian ada juga sensus pertanian 2023 UTL, dan ada juga sensus pertanian 2023 UTP. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi mitra BPS tentunya akan merasa bingung atau bertanya-tanya sebaiknya memilih yang mana. Maka sebagai informasi untuk kalian bahwa kalau teman-teman memilih UPP adalah usaha perusahaan pertanian berbadan hukum. Berarti teman-teman nantinya siap untuk melakukan sensus atau survei di perusahaan pertanian yang berbadan hukum. Selanjutnya untuk UTL adalah usaha pertanian lainnya, sedangkan UTP adalah usaha pertanian perorangan. Maka disarankan teman-teman jika ingin bergabung menjadi mitra BPS untuk kegiatan pelaksanaan sensus pertanian 2023, pilihlah yang UTP, yaitu usaha pertanian perorangan. Maka tapkan saja seperti ini sehingga tampilan akan berubah menjadi seperti ini, kegiatan di lapangan. Pilihkan saja provinsi di mana teman-teman tinggal. Di sini sudah ada yang buka, yaitu ada beberapa provinsi. Ini belum semua provinsi yang ada di Indonesia buka perekrutan ya. Ini baru beberapa saja dari 34 provinsi. Dan jika sudah ada nama provinsi di mana teman-teman tinggal, maka tapkan saja. Ini sebagai contoh, saya tapkan untuk Jawa Tengah. Kebetulan saya berada di Jawa Tengah ya. Kemudian kabupatennya dipilihkan, kita lihat bersama coba. Untuk kabupaten kabupaten yang ada di wilayah Jawa Tengah, ini adalah daftar nama kabupaten yang sudah melakukan perekrutan, baru beberapa saja. Maka artinya masih banyak kabupaten lain yang belum melakukan perekrutan untuk kegiatan sensus pertanian. Ini sebagai contoh saja ya, hanya sebagai tutorial. Saya tapkan saja untuk Kabupaten Kebumen, misalkan seperti ini. Maka jabatannya dipilih saja sebagai koseka atau pemeriksa lapangan
sensus atau petugas lapangan sensus. Silakan teman-teman pilih, tapi saran saya jangan pilih sebagai koseka dahulu karena untuk peluang menjadi koseka itu lebih kecil ya. Karena biasanya koseka itu ada yang memang dari pegawai BPS langsung, kalaupun ada mitra itu juga biasanya yang sudah militan, yang sudah memang terbukti kinerjanya bagus dan sudah beberapa kali ikut dalam pelaksanaan sensus di BPS. Maka teman-teman pilihkan saja sebagai pemeriksa lapangan sensus atau petugas lapangan sensus. Ini sebagai contoh, ya saya contohkan untuk petugas lapangan sensus seperti ini. Jika sudah di sini, maka tapkan saja daftar seperti ini. Nah, sehingga tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Untuk mengetahui apakah kita sudah berhasil mendaftar di aplikasi Sobat BPS atau belum, kita kembali ke beranda, lalu kita tapkan saja riwayat daftar. Dan ini di sini sudah tertera ya. Ini belum terkonfirmasi ya, karena memang belum dikonfirmasi. Maka jika teman-teman diterima akan ada keterangan diterima seperti contoh yang di bawahnya ini untuk pelaksanaan sensus yang pernah atau survei yang pernah saya ikuti di BPS. Selanjutnya yaitu cara untuk mengisi formulir pendaftaran sebagai petugas sensus pertanian 2023. Jika kita sudah mengetahui di aplikasi Sobat BPS bahwa rekrutmen sudah dibuka, seperti contoh tadi adalah yang saya contohkan di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kebumen, maka langsung saja ditelusuri untuk kabupaten yang dimaksud, website resmi BPS kabupaten yang dimaksud dengan cara tuliskan saja kebumenkap.bps.go.id. Ini sebagai contoh sekali lagi ya, adalah wilayah kabupaten. Di sini ada tampilan website resmi BPS untuk Kabupaten Kebumen, maka kita tapkan saja dan tampilannya akan seperti ini. Kita pergi ke menu di pojok kiri atas, kita cari di tulisan berita, kita klik saja di bagian berita sehingga ada berita yang ditampilkan oleh website resmi di kabupaten yang saya tap, yaitu Kabupaten Kebumen. Di sini kita tapkan saja selengkapnya. Dan di sini kita bisa lihat ada template berkas administrasi yang dapat diunduh ya. Ini sangat berguna bagi teman-teman karena berkas-berkas yang dibutuhkan di sini contohnya ada semua. Kemudian ada link untuk pendaftaran petugas Sensus Pertanian 2023 yang di kabupaten yang sedang saya contohkan ini, yaitu di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, yaitu tanggal 15 sampai tanggal 17 Maret 2023. Maka tapkan saja link yang tersedia di situ untuk melakukan pendaftaran. Ya, ini dia tampilannya seperti ini, maka teman-teman tapkan saja untuk wilayah di mana teman-teman tinggal. Ini misalkan saya contohkan adalah di kode 070 yaitu Ambal, maka kita tapkan saja di sini. Ya, yang selanjutnya kita akan diarahkan ke Google Form untuk kita isi. Nah, maka kita isi saja semua biodata dari diri kita, wilayah tugas yang diinginkan kita pilih sesuai keinginan. Ini sebagai contoh saja ya, sebagai tutorial. Apakah bersedia bertugas di wilayah lain? Ya, posisi yang diinginkan dipilih saja sesuai posisi yang teman-teman inginkan sebagai PPL atau PML. Kemudian apakah bersedia ditempatkan pada posisi lain? Pilih saja, ini misalkan saya pilih iya, kemudian tapkan saja berikutnya. Selanjutnya selesaikan semua data diri, penginputan data diri maksudnya tentang nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan atau NIK dari teman-teman. Kemudian nama lengkap sesuai KTP, nama Gmail yang aktif atau alamat email aktif teman-teman. Ini disarankan alamat email yang aktif yang digunakan adalah alamat email yang sama yang teman-teman gunakan di aplikasi Sobat BPS ya. Kemudian alamat sesuai KTP ini di sini disarankan untuk menulis secara lengkap alamat dari teman-teman. Ini sebagai contoh, ini ditulis sampai kabupatennya, nama kabupaten. Kemudian kabupaten sesuai domisili, misalkan teman-teman domisili di kabupaten mana, misal sudah sesuai dengan kabupaten yang dimaksud, maka tuliskan saja di mana teman-teman berada atau berdomisili pada saat ini. Kecamatan juga sama.
Kita pilih untuk kecamatan yang ada di wilayah Kebumen ini sebagai contoh, maka teman-teman pilih salah satu darinya di mana teman-teman berada, ada di wilayah kecamatan mana. Dan selanjutnya sesudah selesai maka teman-teman tapkan saja berikutnya untuk menyelesaikan semua biodata termasuk untuk ijazah atau lulusan, nomor rekening dari teman-teman. Untuk nomor rekening adalah nomor rekening biasanya kebijakan dari suatu kabupaten mengharuskan untuk menggunakan nomor rekening di bank tertentu. Misalkan di kabupaten di mana saya berada itu mengharuskan untuk menggunakan rekening BRI, maka kurang tahu untuk di wilayah kabupaten yang lain menggunakan bank apa atau rekening di tabungan bank apa, saya kurang tahu ya. Intinya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada di wilayah kabupaten tersebut, kemudian diselesaikan saja sampai selesai termasuk untuk mengupload file yaitu tentang foto ijazah, foto KTP, foto screenshot bahwa teman-teman sudah mendaftar di aplikasi Sobat BPS, dan intinya diselesaikan sampai teman-teman selesai. Ini mohon maaf saya tidak selesaikan untuk proses pendaftarannya karena memang saya tidak berada di wilayah Kebumen ya, karena ini adalah sebagai contoh saja, maka saya tidak bisa untuk memberikan mengisi data diri secara lengkap, tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman bahwa tutorial atau cara untuk mengisi form atau Google Form untuk pendaftaran petugas sensus pertanian adalah seperti ini gambarannya ya. Semoga informasi ini dapat diserap atau diterima oleh teman-teman. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, mohon dukungannya untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan salam sukses selalu tentunya untuk kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.